Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dr. Eko. Pada kesempatan sore hari ini saya akan berbagi terkait dengan pertanyaan yang sudah masuk sehubungan dengan video minggu yang lalu ketika saya share terkait dengan reovirus. Jadi rekan-rekan peternak dimanapun Anda berada, setelah kita menyimak video saya reovirus pada waktu minggu yang lalu, sama-sama kita pahami bahwa ternyata fenomena tersebut dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun selalu mengalami gejolak, di mana derajat keparahannya sangat bervariasi. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada juga yang mempunyai derajat keparahan yang cukup ekstrim sehingga berdampak terhadap performa dari ayam itu sendiri. Sehingga pada waktu tertentu kita harus lebih detail dan lebih rinci terkait dengan memonitor gejala di fase awal. Beberapa pertanyaan yang masuk ketika sudah saya rangkum mengkerucut pada setelah kita mengetahui ayam kita terpapar oleh reovirus, apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir resiko. Satu hal yang harus dipahami bahwa kontaminasi baik yang berasal dari breeding farm ataupun berasal dari hatchery ini bisa menyebar secara horizontal. Awalnya adalah vertical transmission dari induk ke anak, tetapi pada fase berikutnya bisa menyebabkan horizontal transmission. Dan kita harus melakukan deteksi lebih dini serta upaya-upaya untuk meminimalisir agar tidak bertambah parah. Yang pertama yang harus dilakukan ketika sudah ada kondisi di mana ayam kita terduga terkena virus, maka kita harus segera melakukan seleksi dini. Seleksi ini adalah seawal mungkin kita lakukan ketika kita menduga ada kondisi yang berpengaruh ke reo, itu akan berdampak terhadap gejala klinis yang utama, yaitu adalah adanya kepincangan. Radang sendi yang ada kita harus betul-betul minimalkan dengan kita seleksi. Ayam yang mempunyai gejala sendi yang bermasalah, kita harus segera ambil, pisahkan ke tempat yang tertentu yang meminimalisir agar tidak terkontaminasi, memberikan asupan kondisi tersebut dengan nutrisi yang baik, memberikan suportif terapi, hepatoprotektor, vitamin asam amino, bagaimana agar bisa meminimalisir dampak dari menurunnya stamina ketika ada gejala radang sendi. Nice. Yang tidak kalah penting, segera afkir lebih dahulu ayam-ayam yang memang punya potensi dia mempunyai gejala yang bisa menular ke yang lain, sehingga selain kondisi tersebut bisa meminimalisir kontaminasi yang sifatnya horizontal, kita juga banyak berharap ayam yang tidak punya potensi dari sisi FCR, dia makannya banyak tapi tidak jadi daging, sudah segera kita berangkatkan, sehingga ini akan meminimalisir erosi FCR, meminimalisir erosi performa, karena ayam-ayam yang sudah kita seleksi di awal, kita berangkatkan duluan. Pada waktu situasi itu terjadi, kita harus melakukan juga apa yang kita sebut sebagai afkir dini, culling selektif, terutama untuk ayam-ayam yang sudah benar-benar mempunyai gejala yang parah dan tidak mungkin untuk dipertahankan, harus kita seleksi dan kita afkir. Jadi afkir dini itu adalah serangkaian dengan ketika kita melakukan seleksi. Ayam-ayam yang masih punya potensi bisa kita tahan, namun setelah layak jual kita berangkatkan terlebih dahulu, tentunya dengan penerapan biosecurity yang ekstra ketat. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memberikan terapi antibiotik tertentu yang bisa meminimalisir infeksi sekunder bakteri. Seperti video yang lalu sudah kami sampaikan bahwa Mycoplasma synoviae adalah salah satu diferensial diagnosa yang mempunyai gejala yang sama, sehingga berikan antibiotik yang khusus untuk Mycoplasma agar bisa meminimalisir dampak dari berkembangnya Mycoplasma ketika kita menjumpai gejala yang berhubungan dengan keradangan pada sendi. Dan jangan lupa pada waktu kita sudah memberikan asupan nutrisi, sudah memberikan antibiotik, penyesuaian tata laksana manajemen brooding harus kita optimalkan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita meminimalisir kondisi anaerob. Karena ketika ada kontaminasi bakteri-bakteri yang anaerob, maka ini akan menyebabkan situasi keradangan pada sendi akan semakin parah. Salah satu upaya kita untuk meminimalisir dampak dari infeksi tersebut adalah dengan memberikan situasi yang nyaman, sehingga kondisi yang nyaman tersebut bisa mengoptimalkan performa pada masa performa pondasi awal broiler modern, yaitu adalah pondasi di minggu pertama. Ketika minggu pertama yang perkembangannya optimal, ini akan memberikan dampak yang cukup baik dari sisi imunitas tubuh dia.
Dari sisi kemampuan bertumbuh kembangnya saluran pencernaan dan bereplikasinya sel-sel yang berdampak terhadap pertumbuhan pada fase-fase berikutnya, ini amat dipengaruhi oleh pertumbuhan di minggu pertama. Kemudian yang tidak kalah penting lagi yang harus dipahami terkait dengan cemaran reovirus ini adalah betul-betul kita menjaga agar situasi yang berhubungan dengan saluran pencernaan harus kita minimalkan dampak negatifnya. Beberapa hal yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat perkembangan saluran pencernaan yang ada dalam tubuh ayam secara berkala. Baik di hari ketiga, hari kelima, atau hari ketujuh, secara random kita ambil dari kondisi ayam yang ada, kita lihat apakah ada kondisi di mana saluran pencernaannya sudah mengalami permasalahan. Ketika sudah mengindikasikan ada permasalahan di saluran pencernaan, kita juga harus siap-siap dengan memberikan terapi antibiotik khusus untuk saluran pencernaan. Selain itu, untuk mengoptimalkan pertumbuhannya, optimalkan sirkulasinya, optimalkan ventilasi udaranya, sehingga kondisi anaerob bisa kita tekan. Dampak yang kita harapkan adalah semakin turunnya jumlah populasi bakteri-bakteri anaerob dengan kita memberikan aerasi, dengan menyesuaikan ventilasi, dan juga menyesuaikan pelebaran pada saat tahapan-tahapan di minggu pertama sampai kondisinya optimal. Dan kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana kita selalu mengoptimalkan pertumbuhan tersebut dengan selalu memonitor dari waktu ke waktu. Di minggu pertama dan minggu kedua ke minggu ketiga, ketika kondisinya optimal, maka reovirus tersebut akan menstimulasi munculnya kekebalan alamiah. Dan kekebalan alamiah itulah yang akan menyebabkan seolah-olah kasus reovirus itu mengalami tren yang menurun karena seiring dengan terbentuknya herd immunity. Namun herd immunity atau kekebalan kelompok itu hanya akan terjadi manakala kita bisa meminimalkan efek stres. Kita bisa mengoptimalkan tata laksana manajemen kita dengan mengarahkan kepada kondisi yang nyaman, sehingga herd immunity tadi bisa memberikan dampak yang cukup signifikan agar kasus reovirus itu bisa kita tekan penyebarannya. Dengan kondisi ini, pengalaman kami di lapangan, kita bisa meminimalisir dampak dari serangan reovirus, sehingga walaupun di awal sudah terduga ada kondisi reovirus, performanya tetap akan optimal dan akan memberikan titik efisiensi, walaupun titik efisiensi tersebut tidak sebagus ketika ayam tersebut tidak terkena oleh reovirus. Demikian video yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam berkata, assalamualaikum.